Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Damisel Wijaya dengan NIM 233410009. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cost benefit analysis, tepatnya di Desa Tenganan. Jadi Desa Tenganan ini adalah salah satu desa Baliage atau desa tertua yang ada di Bali, tepatnya di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa Tenganan ini mulai dikenal sejak abad 11 Masehi, kemudian dikembangkan secara resmi itu di tahun 2021 ketika mereka mendapatkan anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian, desa wisata ini itu menawarkan atraksi berupa tradisi mekare-kare atau yang kita kenal dengan istilah perang pandan, di mana masyarakat khususnya laki-laki itu akan berperang satu sama lain menggunakan seikat pandan, di mana ini merupakan simbolis penghormatan terhadap Dewa Indra yang merupakan dewa perang. Kemudian yang kedua ada ayunan jantre, di mana ayunan jantre ini adalah ayunan yang seperti biang lala. Dia berputar, di mana itu merupakan simbolis terhadap roda kehidupan, dan yang boleh naik di ayunan itu hanya perempuan, karena masyarakat Tenganan percaya bahwa perempuan adalah yang paling suci. Kemudian yang terakhir itu adalah yang paling ikonik, yaitu kain tenun geringsing. Jadi kain tenun geringsing ini berasal dari dua kata berupa gering dan sing. Gering ini artinya bala atau sesuatu yang berkaitan dengan hal buruk, kemudian sing ini artinya tidak. Jadi kain geringsing ini merupakan simbol penolakan terhadap musibah atau nasib buruk. Selain itu, kenapa desa ini penting dibahas? Karena menurut saya sekarang itu kebanyakan desa wisata telah termakan oleh globalisasi, di mana mereka terlalu memanjakan wisatawan dan akhirnya kehilangan jati diri dari desa wisata mereka sendiri. Dan desa Tenganan ini memang terkenal ketat dengan aweg-aweg atau tata aturan yang telah diwariskan oleh leluhur mereka turun-temurun hingga sekarang. Dan sekarang kita akan bahas cost benefit analysis. Yang pertama, kita akan analisis benefitnya dulu berupa ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, pariwisata memang membawa manfaat yang sangat besar kepada masyarakat Desa Tenganan, karena awalnya mereka itu mayoritas berprofesi sebagai petani. Kemudian dengan masuknya pariwisata, mereka bisa mengexpand their job opportunities dengan menjadi jasa pemandu, tour guide, kemudian di bidang culinary, juga menjual souvenir lokal dan menjual kain geringsing itu sendiri kepada wisatawan. Kemudian dari sisi sosial budaya, pariwisata ini mendorong masyarakat untuk tetap melestarikan upacara adat, arsitektur tradisional, dan keterampilan menenun kain tenun geringsing itu. Karena aspek inilah yang merupakan main attraction dari desa mereka. Dari segi lingkungan, masyarakat desa juga paham betul karena mereka paham betul bahwa mereka harus menjaga lingkungan karena itu merupakan salah satu simbolis penerapan dari salah satu poin Trihita Karana di mana manusia harus menjalani keharmonisan dengan segala ciptaan Tuhan. Kemudian kita akan membahas cost atau dampak yang mereka dapatkan dari benefit tadi. Yang pertama ada ekonomi. Pariwisata memang membawa banyak manfaat, tapi itu menimbulkan ketergantungan masyarakat Desa Tenganan kepada sektor ekonomi. Jadi ketika tingkat kunjungan itu menurun, otomatis penghasilan mereka itu juga menurun. Dan tidak semua warga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati keuntungan itu. Karena berdasarkan artikel dari Suprapto di tahun 2021 mengenai tata kelola di Desa Tenganan, itu menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata Tenganan ini sepenuhnya ditangani oleh desa adat tanpa adanya lembaga khusus, sehingga menimbulkan tantangan manajerial. Karena urusan adat dan pariwisata itu harus ditangani sekaligus. Dan kondisi ini berpotensi menurunkan efisiensi dan kualitas pengelolaan. Padahal sektor pariwisata ini membutuhkan tenaga
profesional agar semuanya itu optimal. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang mendorong tumbuhnya manajemen finansial secara lebih baik agar pendapatan itu dapat dibagikan secara merata, khususnya ke UKM, di mana itu adalah milik masyarakat. Kemudian dari dampak sosial dan lingkungan. Dari sisi sosial budaya, tradisi adat ini berisiko kehilangan kesakralannya karena telah disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, di mana fenomena ini kita kenal dengan stage authenticity atau komodifikasi. Kemudian generasi muda ini juga berpotensi meninggalkan keterampilan menenun karena mereka itu lebih memilih untuk bekerja di luar. Sehingga kalau tidak ada awareness lebih lanjut, itu kan bisa itu bisa mengancam eksistensi dari kain tenun geringsing ini. Kemudian dari sisi lingkungan, peningkatan jumlah wisatawan ini memang bisa membawa manfaat secara ekonomi, tetapi sisi lain itu dapat menimbulkan masalah di lingkungan berupa sampah dan overcrowd. Jadi penting untuk destinasi wisata Desa Tenganan ini untuk mengelola sampah mereka. Mereka harus lebih aware terhadap 3R, di mana mereka bisa mengolah sampah itu supaya mereka juga bisa meningkatkan waste management di Desa Tenganan ini. Kemudian untuk overcrowd, meskipun itu mendatangkan benefit ekonomi, tetapi overcrowd ini cukup mengganggu ya, karena kalau tidak ditindaklanjuti itu juga bisa merusak ciri khas dari Desa Tenganan. Kemudian ini bisa ditanggulangi dengan menerapkan batasan kunjungan perharinya. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan benefit yang lebih banyak itu, Desa Tenganan perlu memperkuat aturan adatnya dalam mengatur perilaku wisatawan. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun wisatawan itu membawa manfaat ekonomi, tetapi itu juga tetap harus dibatasi demi keberlangsungan dari Desa Tenganan itu sendiri. Dan untuk aspek ekonomi, itu mereka harus bekerja sama dengan lembaga seperti koperasi atau BUMDes, supaya masyarakat bisa juga merasakan pendapatan dari kegiatan pariwisata itu secara adil dan merata. Dan kain geringsing itu juga harus menambah awareness kepada generasi muda untuk melanjutkan eksistensi dari kain geringsing ini. Sekian dari saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Sati Om.